Oke, selamat datang semuanya. Kalau akhir-akhir ini, pasar Indonesia sedang diramaikan oleh motor 4 silinder di kelas 250 cc. Di video kali ini kita akan membahas sebuah motor besutan dari Honda dengan kelas 250 cc juga, namun hanya memiliki satu buah silinder. Bahkan tidak hanya sampai di sana. Motor ini juga dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, melebihi motor 4 silinder dengan kapasitas yang sama. Motor ini adalah NSF 250R. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dari awal kita mau tegasin dulu nih, kalau NSF 250R 1 silinder adalah motor termahal yang dijual di Honda. Tapi motor ini bukanlah motor yang diproduksi secara umum atau massal. Dan begitu juga untuk pemasarannya. Makanya harga dari motor ini sendiri bisa lebih mahal dari motor 4 silinder berkapasitas 250 cc. Simpelnya, NSF 250R merupakan motor special edition yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan balap para profesional sebagai sarana pembibitan bagi para pembalap muda dari AHRT atau Astra Honda Racing Team, dan hadir sebagai salah satu persyaratan wajib mereka yang akan menjadi pembalap profesional. Nah, itulah yang membuat motor ini dijual secara resmi namun tidak untuk publik. NSF 250R sendiri diperkenalkan pada publik di tahun 2011 yang lalu, yang mana motor ini sendiri diperkenalkan oleh HRC atau Honda Racing Team sebagai motor pengganti RS 125, yang dimana saat itu kelas GP125 yang bermesin two-stroke harus disuntik mati pada tahun 2012 oleh sang engine killer, yaitu regulasi Euro dunia. Oleh karena itu, format Moto3 pun terlahir dengan motor 4-stroke engine 250cc 1 silinder. FYI, untuk teman-teman yang belum tahu, Moto3 merupakan kelas pertama bagi pembalap motor dunia, sebelum bisa naik level ke ajang yang lebih tinggi seperti Moto2 dan juga MotoGP. Dan sebagai penerus dari RS 125, maka NSF 250R yang berkapasitas lebih besar akan bisa mengungguli predecessor-nya dari segala aspek. Oleh karena itu, walaupun motor ini hanya memiliki satu buah silinder dengan kapasitas cc yang tergolong kecil, mesin motor ini tidak bisa disamakan dengan mesin-mesin hasil produksi massal seperti CBR 250 contohnya. Sebab, ya kalian juga tahulah, mulai dari bahan atau material, proses pencetakan hingga dirakit, pasti treatment yang didapatkan juga jauh berbeda. Yang mana motor ini dibekali dengan mesin 1 silinder 249,3 cc DOHC, 4 valve berpendingin cairan, fuel injection yang bisa menghasilkan output power sebesar 47,5 horsepower pada 13.000 rpm, serta torsinya yang bisa mencapai 28 Nm pada 10.500 rpm. Gimana menurut teman-teman semua? Keren nggak untuk motor 1 silinder? Dan tidak hanya sampai di sana. Untuk menghasilkan output power yang gokil ini, tentunya dibutuhkan juga treatment material seperti yang kita bilang tadi. Seperti cylinder head dilapisi dengan nikel silikon dan juga valve yang terbuat dari bahan titanium selayaknya motor-motor kelas Wahid lainnya. Karena sudah bukan rahasia lagi juga, jika valve dengan bahan titanium akan lebih tahan gesekan pada RPM tinggi, begitu juga dengan tekanan dan juga lebih tahan dengan suhu yang tinggi. Itulah alasan mengapa motor ini mampu dipacu hingga max rev di 14.000 rpm. Lalu desain mesin dari motor ini juga bisa dibilang unik, di mana posisi dapur pacu pada motor ini dibuat lebih condong ke arah belakang hingga 15 derajat, dengan tujuan memaksimalkan COG atau Center of Gravity ke bagian tengah, dan tentunya dapat membuat mesin menjadi lebih ringkas. Dan dikarenakan desain mesin ini agak sedikit out of the box, maka posisi dari beberapa part juga harus ikut dipindahkan, seperti posisi throttle body yang diletakkan di bagian depan, dengan harapan saat motor ini melesat, saluran intake akan mendapatkan asupan tekanan udara yang lebih baik. Dan tentunya karena intake port pindah ke bagian depan, maka exhaust port pun dipindah ke bagian belakang dengan knalpot yang melintang mengelilingi mesin. Oke, itu dia untuk bagian mesin dari NSF 250R. Sekarang kita beralih ke bagian sasis. NSF 250R menggunakan sasis yang masih sama dengan pendahulunya RS 125, namun dengan sedikit penyesuaian.
Lalu tidak lupa, semua bagian sasis ini juga dibuat dengan bahan aluminium dengan tujuan dapat meminimalisir bobot kendaraan. Dan it's work. Berat motor ini hanya di 84 kg aja, berkat penggunaan material yang ringan seperti aluminium, titanium, dan lainnya. Tentunya, dengan kondisi ini menghasilkan juga power to weight ratio yang cukup baik. Dan dengan power yang berada di kisaran 47,5 horsepower dan bobotnya yang ringan, motor ini bisa mencapai 200 km per jam. Ini kayaknya belum top speed. Kalau ada teman-teman yang lebih paham, langsung aja kasih kita masukan di kolom komentar di bawah. Lanjut, uniknya lagi, meskipun tenaganya besar, tapi untuk bannya, NSF 250R hanya dibekali dengan ban berukuran 90/58 dengan ring 17 pada bagian depan, dan pada bagian belakang berukuran 120/60 ring 17. Velg yang digunakan juga tidak terlalu lebar. Depan berukuran 2,5 inch dan belakang berukuran 3,5 inch. Dan untuk harganya, simak baik-baik nih untuk teman-teman yang mau jadi pembalap. Motor ini dibanderol dengan harga 14.495 euro atau sekitar 271 jutaan. Tapi sekali lagi kita ingetin, motor ini tidak sembarangan dijual karena NSF 250R hanya untuk para pembalap yang akan mengikuti ETC atau European Talent Cup. Lalu tidak hanya sampai di sana, ternyata motor ini juga punya versi yang lebih superior lagi, yang dimana di belakangnya punya embel-embel huruf W atau W yang menjadi NSF 250RW. Nah, apakah perbedaannya? Tentunya lumayan banyak. Contohnya untuk NSF 250R dikhususkan bagi para pembalap AHRT di ajang Asian Talent Cup dan Thailand Talent Cup tidak pakai Sawadee Cup. Sedangkan untuk NSF 250RW diperuntukkan bagi kejuaraan yang lebih advance di Moto3. Di samping itu, versi yang lebih superior ini sepintas memiliki mesin yang sama, namun hadir dengan sedikit racikan yang lebih gurih, karena dapat menghasilkan output power hingga 54 horsepower pada 14.500 rpm. Ini belum max rev-nya loh. Lalu exhaust-nya juga dibuat menjadi model undertail dengan dual exit, yang tak heran menjadikan motor ini sanggup melawan KTM RC 250R di ajang Moto3 dan CEV. Selain itu, menurut keterangan pembalap muda kita yaitu Mario Aji, motor ini memiliki handling yang lebih ringan dan lebih baik, serta bentuk bodi yang sedikit lebih aerodinamis dan terdapat ram intake di bagian depannya, yang tentunya bisa meningkatkan output power juga. Dan hasilnya motor ini dapat menembus kecepatan 250 km per jam. Mungkin bisa lebih juga, kita kurang tahu. Untuk suhu-suhu yang gak keberatan bisa bantu kita lewat kolom komentar di bawah. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, langsung aja ramaikan dan hidupkan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir, see you in the following videos, and thanks for watching.